Saya memberikan kesempatan bagi saudara. Saudara naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kalau kita bisa ada di rumah Tuhan sampai hari ini, itu bukan usaha kita, itu bukan karena kekuatan kita, tapi satu hal, karena pemeliharaan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Urabatasyakan namarala barala bayasan, kurikin namarala masih, iarala yamu, iarala namu, inaraya. Naikkan syukur, naikkan syukur, katakan Yesus baik, katakan ya penuhi tempat ini dengan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Yang sudah dibaptis bahasa roh, saudara berbahasa roh. Yang belum dibaptis bahasa roh, saudara berdoa dengan bahasa yang bisa dimengerti. Kurabatasa karala barala barala bayasika namataka karala bayamus. Kurabatasika karala barala barala bayamatasa karala basi. Amin, amin. Urabatasyanda. Makasih hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa bersujud
yang ku nampak hanya kemuliaan. Angkat suaramu. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Terima kasih Bapak. Sama ketika Raja Daud, dia mengalami tekanan yang hebat. Dia berkata di dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami percaya Tuhan atas setiap janji-Mu, atas setiap firman-Mu. Karena firman-Mu tidak pernah berubah, kuasanya tidak berubah Tuhan. Bahkan ketetapan demi ketetapan itu biar menjadi bagian kami. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Kita ini hari yang pertama di tahun 2023 ya. Jadi ini tahun yang pertama, hari yang pertama. Saya akan memberikan tema masih tetap berbicara tentang keluarga Saudara. Kesatuan keluarga yang membawa dampak. Kita bisa melihat di sini kalau kita belajar. Menurut kalender Ibrani itu dimulai mereka merayakan tahun baru itu bukan tanggal 1 Januari. Tetapi mereka merayakan tahun baru itu pada saat 25 September. Yaitu di mana saat matahari mulai tenggelam atau terbenam 25 September dan akan berakhir saat matahari terbenam pada tahun 2023 bulan September tanggal 15. Jadi menurut kalender Ibrani kita memasuki tahun 5783 ya. Menurut kalender Ibrani kita memasuki tahun 5783. Kemudian yang disebut dengan Peh Gemel ya. Peh Gemel itu artinya Peh itu memiliki pengertian menurut dari tulisannya itu memiliki pengertian berbicara tentang mulut Saudara. Ya berbicara tentang mulut. Artinya tahun ini mengungkapkan bahwa ini merupakan dekade deklarasi saudara dan saya untuk hidup saudara dan untuk hidup saya. Ya, jadi tahun ini bukan tahun untuk saudara ngumpat-ngumpat. Tahun ini bukan waktunya untuk saudara marah-marah berkata tentang hal-hal yang negatif. Tetapi kita tahu kalau tahun ini dilambangkan dengan mulut itu berbicara. Yang pertama kita harus jaga perkataan mulut kita. Yang kedua melalui mulut kita Alkitab berbicara cuma ada dua. Berkat atau kutuk. Mana yang kita mau pilih? Tapi saya mau katakan sama seperti Musa katakan. Pilih dia katakan berkat. Supaya apa? Hidup dan keluargamu menjadi baik-baik saja. Jadi kita bisa melihat di sini dikatakan Peh
Gimel itu artinya ini tahun dekade atau tahun satu masa di mana kita bisa mengungkapkan deklarasi kita. Itu deklarasi firman Tuhan. Saya katakan saya setiap hari saudara. Saya kalau bangun tidur saya selalu bicara. Filipi 4 ayat yang keempat dan seterusnya. Saya berbicara tentang firman Tuhan. Saya berbicara tentang Mazmur 23. Saya mulai berbicara lagi tentang Mazmur 91. Dan saya berbicara tentang Mazmur 126 ayat 1 dan seterusnya. Saya mulai deklarasikan itu. Dan saya lakukan ini sudah bertahun-tahun dan bukan cuma baru tahun ini. Tetapi saya mau katakan tahun ini pergunakan mulut kita untuk sesuatu yang benar. Katakan kanan kiri, mulutmu pakai untuk hal-hal yang benar. Ayo ngomong, kanan kiri. Satu pertanyaan, ketika berbicara mulut ya, hubungan kesatuan keluarga yang membawa dampak dengan tahun Peh Gimel ini yang memiliki arti mulut, saya mau katakan ini sangat-sangat amat penting. Karena saya melihat banyak keluarga yang tidak memperoleh kebahagiaan di dalam pernikahan, hidup pernikahan mereka. Mereka enggak bahagia. Kenapa mereka tidak bahagia di dalam hidup pernikahan mereka? Karena saya mau katakan banyak hal yang terjadi dimulai daripada apa? Mulut. Ya, dimulai dari mulut. Kemudian saya katakan apa yang dimulai dari mulut? Yang menusuk kata-kata, yang menusuk hati, kemudian bukan cuma kata-kata yang menusuk hati, tetapi kata-kata yang melukai. Bahkan seringkali saudara sadar atau tidak sadar, seringkali perkataan kita melecehkan orang yang ada di sekeliling kita. Kita melecehkan, mungkin suami melecehkan istri, istri melecehkan suami, bahkan orang tua melecehkan anak-anak. Dengan perkataan saudara. Saudara tanya gini, bagaimana saya bisa melecehkan anak saya? Bagaimana saya bisa melecehkan istri saya? Mungkin istri berbicara, bagaimana saya bisa melecehkan suami saya? Simple. Suami saya, dia kalau marah saudara, dia selalu ngomong gini. Emangnya kamu bisa apa? Kamu kan gak bisa apa-apa. Bukan cuma itu saudara. Bahkan ada kata-kata yang lain. Saya katakan bukan dari suami saya saja. Saya melihat dari keluarga-keluarga yang ada. Kita selalu meremehkan orang lain. Kita selalu melecehkan dengan perkataan-perkataan yang menusuk pasangan kita. Yang menusuk anak-anak kita yang tanpa kita sadar. Yang membuat anak, suami, istri mengalami luka. Saya satu kali ada satu ibu, ketika dia habis tukaran sama istrinya, kebetulan dia panggil saya mama. Dia datang ke rumah saya, dia nangis, "Mah, aku itu gak pernah." Dia dari latar belakang yang berbeda. Dia dari satu provinsi yang berbeda, bukan dari Lampung. Dia dari satu di Kalimantan saudara. Jadi satu kali dia ngomong sama saya, "Mah, aku ini gak pernah dengar." Waktu dia marah saudara tahu. Suaminya marahin dia, "Dasar kampret lu. Dasar kuyak lu," gitu. Dia tanya saya, "Mah, kampret apa? Mah, kuyak itu apa?" Saya ngomong kuyak sama kampret itu udah gak usah didengerin. Yang didengerin itu sukacita. Saya penasaran. Kalimantan gak ada bahasa kampret. Bukan cuma itu saudara. Kalau kadang-kadang marah saudara, apa yang di dekat suaminya ini, dia bisa lempar ke istrinya. Dengan perkataan-perkataan kebun binatang semua keluar saudara. Mulai dari gajah besar, kemudian sampai yang paling kecil, cicak masuk semua.
Jadi saya katakan kalau saudara marah, saudara gak usah dasar gajah lu, dasar ini lu, dasar ini. Gak usah, saudara marah, binatang semua ada di kebun binatang. Sudah lengkap. Maka saya katakan, kenapa banyak keluarga yang tidak berbahagia? Kenapa banyak orang hari-hari ini kita bisa melihat, kenapa bisa mengalami perceraian? Bukan karena mereka tidak cukup keuangan mereka. Bukan mereka tidak berhasil di dalam keluarga mereka. Tetapi ada sesuatu yang terus menerus melukai satu dengan yang lain. Saya satu kali baru kemarin, kita sedang pergi, kebetulan anak saya dari Jakarta datang, kita makan sarapan pagi. Waktu sarapan pagi saya ketemu dengan teman yang sudah lama sekali dan saya tidak pernah berjumpa dengan dia cukup lama. Jadi waktu saya ketemu saya cuman gini, apa kabar? Biasalah, gua kan dari dulu sampai sekarang selama-lamanya gua ya tetap gua. Wis karepmu. Dengan bangga saudara. Dia katakan gua dulu, sekarang sampai selama-lamanya gua ya tetap gua. Lah iya, kalau lu berubah dari kamu menjadi sesuatu yang saudara mengerti. Ketika dia sampaikan ini, maka ada dua pendapat yang kita bisa simpulkan. Yang pertama, kalau kita berpendapat secara negatif, maka kita akan berpikir kalau dia bilang gini, memang gua gak pernah berubah. Dulu sekarang sampai selama-lamanya dan gua juga gak pernah mau bertobat. Waktu ketika kita menyikapi perkataannya, mendengar perkataannya, maka ada dua hal yang kita bisa ambil. Yang pertama secara negatif, yang kedua berbicara secara positif. Negatif waktu dia ngomong gitu kita akan berpikir, oh kita kenal dia yang dulu, oh kita tahu dia yang seperti dulu, orang yang seperti apa, oh kita mulai manggut-manggut, oh kamu tidak pernah berubah, kelakuanmu tidak pernah berubah, hidupmu tidak pernah berubah. Maka saya katakan di tahun 2023 yang banyak kali orang-orang memprediksi bahwa akan terjadi hal-hal yang sulit di tahun 2023. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara dengan anak-anak keluarga, suami, istri, anak-anak bergandengan tangan, maka saya katakan bahwa tahun 2023 adalah tahun kemenangan buat saudara dan saya yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ketika kita bersama keluarga kita berjalan bersama dengan mereka, kita lakukan sesuatu bersama dengan mereka, kemudian kita melibatkan Tuhan di dalam hidup rumah tangga kita, maka Alkitab katakan masa sulit, ketika kelaparan, ketika bencana, Tuhan katakan aku akan membawa kamu pergi ke satu tempat yang disebut dengan tanah Goshen, yaitu tanah perjanjian. Dia janjikan ini, apapun yang dikatakan dunia, tetapi ketika kita bersatu dan di tengah-tengah ada Yesus, tidak ada perkara yang tidak bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana tahun 2023 kita bisa mengubah hidup kita menjadi jauh lebih baik. Ya, menjadi lebih baik. Lebih baik dalam hal apa? Bisa dalam hal keuangan, bisa dalam hal kesehatan, banyak hal, bahkan dengan hidup kita sendiri. Yang pertama, bagaimana tahun 2023 kita bisa mengubah hidup kita menjadi jauh lebih baik. Yang pertama, jaga perkataan, jaga omongan kita. Jangan ngomong yang sembarangan. Ada yang perlu kita ngomong. Yang tidak perlu saudara ngomong, saudara tutup. Amin. Ya, ada hal-hal yang kita bisa ngomong. Karena saya katakan,
perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang salah, perkataan-perkataan hujat dikatakan di dalam kitab Roma 14, satu kali saudara harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kita bertanggungjawabkan semua. Apa yang saudara katakan, maki-maki apapun, perkataan kotor, perkataan kasar, satu kali kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita menjaga perkataan kita. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang mau mencintai hidup, yang mau mencintai hidup dia katakan. Dan mau melihat hari-hari ini baik. Ia harus menjaga apa? Kemudian dia katakan apa? Terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya mau katakan ini lidah ini kecil saudara. Tapi lidah ini bisa bikin orang mati saudara. Lidah ini kecil saudara. Tapi dengan lidah yang kecil kita bisa menghancurkan satu keluarga. Kita bisa menghancurkan satu bangsa dengan lidah yang kecil. Maka saya katakan, kalau saudara Petrus katakan, kalau kamu mau hidup berbahagia, kalau kamu mau hidup dapat cinta dia katakan, maka yang harus kamu lakukan, jaga lidahmu. Jaga bibirmu. Supaya apa? Supaya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang salah. Saya teringat dengan satu perkataan dari Dorothy Sarnoff. Dorothy Sarnoff dia bilang gini, perkataan bisa mengubah seseorang. Dia katakan perkataan bisa mengubah seseorang. Saya teringat, saudara mungkin tahu, dengan Bapak gembala kita yang sekarang sudah meninggal, Bapak Alek Tanu Saputra. Dia punya anak yang terakhir bernama Andre. Jadi dia punya anak yang terakhir dia mengalami cacat. Dia mengalami cacat. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Pak Alex. Setiap hari dia berkata yang baik, dia berkata yang benar. Dia terus berdoa tentang yang baik, tentang yang benar. Sampai Andre dia bertumbuh. Sekarang dia punya istri, dia punya keluarga. Dorothy Sarnoff dia katakan perkataan itu bisa mengubah. Maka saya katakan ketika saudara mengalami situasi yang rasanya saudara bilang ini udah gak bisa berubah. Saya mau katakan ketika saudara berkata maka dia akan berubah. Ngomong sesuatu yang baik. Ketika hal sesuatu yang gak bisa berubah kita mau katakan Tuhan saya percaya. Dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Jadi saya mau katakan kepada saudara, pergunakan mulut kita, manfaatkan perkataan kita dengan hal-hal yang positif. Hal-hal yang baik. Saya selalu ketika saya berdoa, saya punya 3 cucu. Tapi ada 1 cucu yang Tuhan kasih luar biasa. Namanya Kairi. Ketika mamanya lahir dia kena rubella. Dengan kata lain ketika dia lahir kita baru tahu 1 tahun dia tidak bisa mendengar. Kemudian dia diimplan saudara. Saya katakan ini anak istimewa luar biasa. Dan anak istimewa bertemu dengan ibu yang istimewa. Bagaimana ibunya menjaga dengan baik anak ini. Saya selalu setiap pagi ketika saya berdoa saya katakan Tuhan saya percaya Dominic. Aku percaya Tobias, aku percaya Kairi. 1 kali dia akan menjadi pemimpin besar. Bukan cuma untuk Indonesia, tapi menjadi pemimpin besar bagi bangsa. Saya selalu katakan itu, saya selalu ngomong. Dan saya percaya ketika saya tidak ada. Dan ketika semuanya saya sudah selesai, anak-anak saya akan melihat bahwa cucu-cucu saya menjadi pemimpin-pemimpin yang besar. Kalau saudara punya anak,
Mungkin anak hari ini, mungkin anak saudara-saudara katakan rasanya ini aduh nggak bisa dah. Ini rasanya diajak ngomong aja nggak nyambung. Saya mau katakan kepada saudara, mulai perkatakan perkataan yang benar. Katakan kepada anak saudara, katakan kepada cucu saudara. Katakan, satu kali kamu akan jadi orang besar. Katakan. Kalau memang dia tidak jadi orang besar, paling tidak dia punya badan yang besar. Tepuk tangan saudara. Perkatakan. Kita katakan terus menerus. Saya kemarin ada cucu rohani. Sudah lama saya tidak komunikasi. Kebetulan Natal saya telepon dia. Hai Farah, kamu di mana? Dia sambil ngantuk. Kemudian saya putus, oh ya udah kamu tidur. Kemudian kemarin dia telepon saya. Hai Oma, ayo Oma, so sekarang Oma bicara banyak. Dia bukan dari Indonesia, tapi dia Indonesia bagian timur. Kemudian dia mulai cerita. Waktu dia selesai cerita saudara, itu pikiran saya Tuhan bawa ke dalam satu situasi di dalam satu keluarga yang betul-betul harmonis. Dia punya papa yang mengasihi Tuhan. Dan papanya sangat sekali mencintai pelayanan. Kemudian anak ini tumbuh di perempuan yang pertama, itu anak yang cerdas. Saudara tahu itu untuk di daerah timur, kalau mereka bikin kue, bikin roti, saudara, 45 bal di dalam satu hari itu habis. Jadi itu mereka memiliki keuangan yang luar biasa. Satu hari itu enggak mati, 10 juta itu enggak mati saudara. Itu dia punya keuangan yang luar biasa. Kemudian papahnya, keluarganya beli tanah yang besar di tepi pantai. Anak ini pintar, setiap kalau saya datang ke kota itu saudara, kemudian dia selalu tidur sama saya. Dia katakan, Oma, aku punya mimpi. Saya tanya dia mimpinya apa? Saya mau jadi dokter. Saya mau bangun rumah sakit di tepi pantai. Saya akan tolong orang-orang kampung. Mimpinya besar. Kemudian saya katakan taruh mimpimu itu di dalam tangan Tuhan. Kemudian saudara terus berjalan, anak ini tumbuh dewasa. Usia 17 tahun dia disekolahkan di Paris saudara. Dia disekolahkan di Perancis. Tiba-tiba waktu dia sekolah 3 tahun di sana. Tiba-tiba ada informasi. Jadi papanya meninggal dulu. Kemudian dapat informasi bahwa mamanya mau menikah lagi. Waktu mamanya menikah lagi saudara. Apa yang menjadi mimpi itu, dia harus kubur satu persatu, dia harus kubur satu persatu. Dan semua apa yang menjadi mimpi dia itu hilang, saudara. Kemudian waktu dia telepon, saya cuma katakan, kamu berdoa, apa yang menjadi bagian kamu, biar Tuhan tetap lindungi. Apa yang menjadi bagianmu, warisan dari papamu, kamu berdoa biar tetap itu dijaga Tuhan. Dia selalu berdoa, dia katakan Oma sudah 10 tahun saya tidak bicara dengan mama saya. Saya mau katakan mama dia adalah anak rohani yang paling baik dan anak rohani yang di luar Lampung saudara. Yang sangat mengasihi kami. Tapi satu kali ketika dia bertemu dengan laki-laki ini, dia katakan sorry, dia putuskan hubungan dengan saya. Waktu dia putuskan hubungan dengan saya sempat tanya Tuhan, Tuhan saya salah apa? Kemudian Tuhan bilang, kamu lihat dalam tempo 1 minggu, kamu akan lihat apa yang terjadi. Ternyata mamanya telepon saya, dia katakan, Ibu Linda, saya diusir dari rumah anak saya. Jadi artinya mereka semua putuskan hubungan dengan keluarga yang lain. Di sini yang saya mau katakan, perkatakan perkataan yang positif. Saya ngomong sama anak ini, saya katakan Farah, bicara yang baik tentang mamamu. Bicara yang baik tentang hidup mamamu. Supaya apa? Supaya mamamu diubah. Saudara tahu apa yang dia katakan? Susah Oma. Tidak bisa Oma. Saya katakan bisa.
Dia kan itu tidak mungkin. Dia katakan 10 tahun saya sudah tidak bertemu dengan mama saya. 10 tahun dan saya sudah tidak berhubungan dengan mama saya. Bagaimana ini hubungan ini bisa terjalin lagi dengan baik? Saya katakan sesuatu yang benar. Dan kamu akan lihat ada perkembangan, perubahan mamamu terhadap kamu. Kita bisa melihat di sini saudara. Kemudian saya katakan yang kedua itu dikatakan kita harus menjaga perilaku kita. Dituliskan di dalam Matius 7 ayat ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah golden rule yang dicatat oleh Alkitab. Atau yang disebut dengan kaidah emas. Kaidah emas itu artinya kalau kamu mau dicintai oleh orang lain, maka kamu harus terlebih dahulu mencintai orang lain. Kalau kamu mau dihormati oleh orang lain, maka hormati orang lain terlebih dahulu. Tetapi banyak dari kita mau dihormati orang. Kita mau dipandang orang, tetapi kita tidak pernah bisa menghargai orang lain. Bagaimana orang lain bisa menghargai kita? Saya katakan sih sama anak-anak sekolah minggu, ketika mereka pulang, mereka tanya, Oma, sampai ada anak perempuan sekolah minggu, dia ngomong sama mamanya, Mama ngomong sama Oma Linda, mau gak Oma Linda angkat saya menjadi cucu? Saya mau katakan, kalau saudara mau dihormati anak kecil pun, maka saudara belajar untuk bisa menghormati dia. Kalau saudara katakan, supaya anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu bisa mengasihi saudara. Atau kita sebagai orang tua, atau kita sebagai emak. Nih saya sudah jadi emak. Ya, saya sudah punya mantu. Bagaimana saya mau mantu saya bisa sayang? Saya harus bisa sayang mantu saya. Dan saya enggak katakan bahwa ini mantu saya, tapi ini anak saya. Maka saya katakan ini Alkitab berbicara. Jadi yang kedua kalau kita mau memperoleh keluarga yang berbahagia, kita harus menjaga perilaku kita. Jaga lu perilaku kita. Hormati orang yang ada di sekeliling kita. Rubah perilaku kita. Saya mau katakan, saudara tahu saudara berubah atau tidak berubah. Itu kita tidak tanya dengan orang yang jauh dari kita. Kita bisa tahu kita berubah atau tidak berubah. Itu adalah orang terdekat kita. Pembantu kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dikatakan bagaimana kita bisa memperoleh keluarga yang berbahagia. Di tahun 2023 yang ketiga itu melepaskan hal-hal yang buruk dan raih sesuatu yang baik. Tinggalkan sesuatu yang buruk kemudian apa? Raih sesuatu yang baik. Kemarin saya katakan di dalam doa malam. Saya katakan prinsip dasar dari keluarga. Yang pertama dikatakan dua menjadi satu, artinya proses yang disebut dengan berjuang bersama-sama. Apa yang diperjuangkan? Berbicara tentang hubungan. Saya katakan hubungan suami istri, dibilang susah enggak, tapi dibilang enggak juga susah. Ya. Jadi saya katakan gini, saya kasih contoh begini. Di sini ada Kelvin datang, ada Kelvin, enggak ada? Kelvin Deborah? Enggak datang. Ya. Yang lain aja. Saya kasih contoh gini. Ada satu laki-laki dengan perempuan yang masing-masing mereka mau menikah. Waktu mereka mau menikah, sama-sama mau menikah. Tentunya mereka masing-masing bawa koper. Tentu bawa koper, yang laki-laki bawa satu koper, yang perempuan bawa satu koper. Mereka harus bawa satu koper masing-masing, artinya punya dua koper. Karena rumahnya kecil, ini nggak bisa bawa dua koper. Jadi dua koper ini harus
diisi menjadi satu koper. Artinya apa? Artinya ketika dua koper itu harus dijadikan satu koper, artinya kita harus merelakan segala sesuatu yang ada di dalam koper itu yang rasanya sesuatu yang tidak menguntungkan kita. Kita harus tinggalkan. Kita harus merelakan. Begitu juga dengan pernikahan, saudara. Pernikahan seringkali kita bawa satu koper, yang satu koper kemudian dijadikan satu koper. Yang lebih lucu lagi, kita selalu masukkan sesuatu yang sampah di dalam koper kita. Kita masukkan masa lalu kita di dalam koper kita. Kita masukkan segala sesuatu hal yang buruk dari hidup kita. Kita masukkan di dalam keluarga kita. Sehingga ketika semua masuk yang enggak mau dibuang. Maka yang ada apa? Yang ada keruwetan di dalam rumah tangga. Kita nggak mau merelakan. Kita nggak mau merelakan masa lalu kita. Kita nggak mau berpikir, oh ini udah masa lalu saya. Saya harus tinggalkan. Dan saya tidak boleh bawa di dalam pernikahan saya. Saya teringat, saya punya mama, saudara. Mama saya itu paling suka ngumpulin barang bekas, saudara. Kalau ada barang bekas nggak ada yang boleh dibuang. Ditumpuk semua, saudara. Sampai kadang-kadang kita lihat, aduh ini rasanya mau buang, gak berani. Sampai satu kali ketika dia ke Jakarta. Si dia datang, dia ngomong gini, Mbak keluarin semua barang-barang ini. Buang semua. Waktu dia pulang, ini barang kemana? Udah dibuang. Dia marah. Banyak kali kita marah. Ketika kita disuruh buang, ada hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Waktu di dalam pernikahan kita tahu ada sifat kita yang gak bagus. Kita harus buang, kita gak mau buang. Kita masukkan semua di dalam rumah tangga kita. Maka saya katakan kepada saudara, kita gak akan pernah memiliki keluarga yang berbahagia. Maka saya katakan kalau dikasih dua koper, saudara bawa satu koper saja. Tapi koper ini isinya untuk kalian berdua, untuk terus bisa berjalan maju. Jadi hal-hal yang buruk dari koper yang lama, saudara buang. Sesuatu yang buruk dari hidup kita yang gak baik, saudara, kita buang. Sehingga kita memiliki keluarga yang berbahagia. Jadi saya katakan, jaga mulut kita, jaga tindakan kita, jaga sikap kita tahun ini. Kalau saudara mau diberkati, mulai saudara pulang dari tempat ini, saudara mulai deklarkan, saudara katakan, makasih, saya kuat. Saya kalau pagi saudara kadang suka bangun sakit, saya cuma ngomong, tulang kamu gak boleh sakit, kita ini masih banyak kerjaan, ayo semangat yuk, semangat, ayo semangat. Kadang ketika saya kecapean, saya kadang gak bisa bangun, kalau mau bangun sampai aduh saya mesti raba-raba. Saya mulai berhenti gini, saya cuma ngomong, Lin, ayo Lin, semangat nih ada Yesus, yuk sembahyang. Saya mulai memperkatakan kepada diri saya. Saya mulai memperkatakan kesehatan kepada tubuh saya. Saya mulai memperkatakan masa depan saya. Saya mulai katakan sesuatu yang baik. Saya mulai ngomong sesuatu yang baik. Dan saya percaya firman Tuhan katakan apa yang saudara katakan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan kerjakan itu dalam hidupmu. Kalau saudara bilang ya memang saya menjadi orang yang tidak berhasil. Memang saya orang moyung. Kenapa saya moyung? Orang bapak gua, emak gua, nenek gua, popo gua juga ngomong gua moyung. Maka jadilah seperti apa yang saudara pikirkan. Tapi hari ini kita mau katakan, kita mau jadi orang yang menang. Kita akan menjadi orang yang diberkati tahun 2023. Bagaimana caranya? Kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kuat satu dengan yang lain. Kita berdampak bagi orang lain. Maka saya katakan kepada saudara, tidak ada satu kuasa yang bisa menghancurkan keluarga saudara dan keluarga saya yang mengerti tepuk tangan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Kuramatas saka karala barala baya sandarala basi. Kuriki namarala baya san.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya setiap pagi saya katakan, saya bersyukur saya punya anak-anak yang baik. Anak-anak yang menjaga orang tuanya. Anak-anak yang mengasihi orang tuanya. Saya katakan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka, bukan cuma Tuhan, tetapi alam semesta akan memberkati mereka. Ini yang saya perkatakan terus tentang anak-anak saya, tentang menantu saya. Saya katakan satu kali, mereka akan melihat tangan Tuhan dalam hidup mereka. Hari ini Tuhan, aku menyerahkan kebenaran firman-Mu. Kami mau jaga mulut kami Tuhan. Kami mau menjaga Tuhan perkataan kami. Supaya dengan perkataan kami Tuhan, kami tidak melukai orang-orang yang ada di sekeliling kami. Supaya dengan perkataan kami Tuhan, kami dapat membangkitkan orang yang letih lesu. Sama seperti Yesaya 50 katakan, setiap pagi Engkau mengurapi kami, mengurapi lidah bibir kami supaya dengan perkataan kami dapat membangkitkan semangat bagi orang yang letih lesu. Hari ini Engkau mengurapi kami. Bahkan taruh di ujung lidah bibir kami malaikat-Mu Tuhan. Kalau ada hal-hal perkataan yang mau salah yang kami mau keluarkan, biar malaikat-Mu Tuhan yang menarik itu kembali untuk kami tidak lakukan itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita mau ambil roti, kita mau angkat di tangan kanan kita. Bagi saudara yang belum mengikuti baptisan selam, saya tidak anjurkan untuk saudara mengikuti sakramen ini. Karena firman Tuhan tuliskan di dalam 1 Korintus. Dia katakan bagi saudara yang belum mengikuti baptisan, ketika saudara masuk di dalam sakramen ini, maka akan kutuk terjadi dalam hidupmu. Maka saya katakan yang belum dibaptis selam, saya katakan jangan ikut sakramen perjamuan kudus ini. Kita mau angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah cawan itu, yaitu cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sama-sama kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami percaya
2023 ini Tuhan, tahun kemenangan bagi kami. Tahun 2023 adalah tahun pengharapan bagi kami. Dan tahun 2023 adalah tahun mujizat bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya boleh mengundang petugas kolektan maju ke depan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami siang hari ini. Berkati setiap kami yang memberi maupun yang belum Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan segenap hati kami dan segala sesuatu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih. Senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut kami akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali. Pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore, mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan, wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Ingat ya para pelayan Tuhan, wajib. Kelas Holy Spirit akan dimulai kembali pada awal tahun 2023. Nantikan info lebih lanjut untuk hari dan jamnya ya jemaat yang terkasih. Family Altar akan segera dimulai kembali pada 2023. Nantikan info lebih lanjutnya ya jemaat yang terkasih. Adik-adik dan dear parents, sekolah minggu diliburkan sampai dengan minggu ketiga di bulan Januari 2023 ya. Dan akan dimulai lagi pada minggu keempat. Jangan lupa ya. Dan kami segenap pengurus dan guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang sudah bergabung menjadi donatur sehingga Natal sekolah minggu dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Seperti umbun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday, Merry Christmas, and Happy New Year. God bless you. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri pada kita siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan, katakan Happy New Year, God bless you. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Terima berkat, sama-sama katakan amin. Minggu depan ada pengurapan dan saya himbau untuk saudara mempersiapkan hidup saudara untuk besok minggu depan ada pengurapan. Jadi pengurapan dilakukan seperti ibadah biasa, ada 2 kali, pagi dengan sore. Tuhan memberkati.